Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore anak-anak sekalian. Sore. Sore, Kak. Iya, hari ini padat ya jadwal kalian ya. Ada 3 guru loh. Udah pada makan kan tapi? Belum. Aduh, kasihan ya. Saya nggak bisa ngasih makan nih. Eh, oke, untuk memulai awal kita belajar nih, saya pengen tahu dari absen aja. Di kelas kita ada berapa murid totalnya? 10 ya. eh Kalau dari list partisipan ada ya, cuma saya nggak tahu di balik layarnya eh, hadir apa enggak, kan nggak ada yang tahu. Cuman Bapak cuman bisa be- berharap bahwa kalian mendengarkan apa yang Bapak sampaikan, seperti itu. Oke, kita akan membahas pada pertemuan ini yaitu keanekaragaman hayati makhluk hidup. Tujuan pembelajaran yang Bapak akan sampaikan yaitu Bapak berharap kalian semua yang setelah mendapat ajaran dari Bapak dapat menjelaskan tentang keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem setelah melihat objek nyata dan gambar. Jadi dalam pembelajaran kali ini kalian nggak cuma ngelihat dari gambar doang, ntar Bapak akan suruh kalian mencari objek nyata atau hewan atau tumbuhan yang ada di dalam lingkungan kalian sekarang. Seperti itu. Terus yang kedua itu dapat pengelompokan keanekaragaman hayati, gen, jenis, ekosistem. Setelah mengamati objek di sekitar kalian. Setelah itu, kalian dapat menganalisis data melalui pengamatan gambar dan objek nyata dari keanekaragaman gen, jenis, dan ekosistem. Itu jelas ya anak-anak? Oke, materi yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian keanekaragaman hayati. Bapak mau nunjuk dong satu orang yang buat baca eh, media dari Bapak. Eh, untuk Visa, coba bisa dibaca Visa. Oh, Visa. Iya, Pak. Iya, bisa dibaca dong. Iya, Iya, baik. kasih. Di situ ada pengertian keanekaragaman hayati, di mana kata keanekaragaman untuk menggambarkan keadaan bermacam-macam suatu benda yang dapat terjadi akibat adanya perbedaan dalam hal ukuran, bentuk, tekstur, ataupun jumlah. Sedangkan kata hayati menunjukkan sesuatu yang hidup. Jadi keanekaragaman hayati menggambarkan bermacam-macam makhluk hidup atau organisme penghuni biosfer. Sudah, Pak. Baik, terima kasih ya Visa. Untuk keanekaragaman hayati ini nggak, menurut Bapak materinya nggak terlalu susah. Karena kalian udah kelas 10 ya. Menurut Bapak ini materi yang udah lumayan familiar ya dari kalian SMP. Jadi ini membantu kalian untuk menstimulasi ulang apa sih yang kalian dapetin dari keanekaragaman hayati yang diajarin di SMP. Dan tentunya ini nggak sama kayak di SMP, ini agak lebih kompleks dari SMP ini karena kalian sudah kelas 10 ya SMA, seperti itu. Keanekaragaman hayati itu juga dapat disebut keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem. Jadi pada satu tempat itu dalam keanekaragaman hayatinya itu mencakup semua keseluruhan dari variasi gen dan jenis lalu ekosistem pada suatu daerah. Seperti itu. Selanjutnya ada tingkat keanekaragaman hayati makhluk hidup. Kita akan mempelajari tentang keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah,
keanekaragaman tingkat gen bisa dibaca Saniah. Untuk Saniah, bisa tolong baca. Oke, baik, Pak. Oke. Keanekaragaman tingkat gen. Jadi, keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotip pada penampakan luar suatu makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu-individu sejenis. Oke. Baik, terima kasih untuk Sania yang mau membacakan untuk Bapak dan teman-teman sekalian. Oke, untuk keanekaragaman gen ini agak lebih gampang daripada ntar kalian belajar keanekaragaman tingkat spesies ya. Karena keanekaragaman gen sendiri itu cuman berpengaruh pada genotip atau sifat dan fenotipnya, penampakan luar. Jadi gampang banget nih untuk bedain tingkat gen seperti itu. Lalu ntar kalian akan Bapak contohkan contoh-contohnya. Nah, seperti ini. Kucing kan sama nih. Cuman kita bisa lihat sifat sama ininya, sama penampakan luarnya berbeda warna. Jadi kita bisa tahu bahwa ini tuh keanekaragaman tingkat gen. Penyebab dari keanekaragaman tingkat gen sendiri itu ada perkawinan antara dua individu yang sejenis merupakan salah satu penyebab keanekaragaman tingkat gen. Lalu ada yang kedua itu ada keanekaragaman hayati tingkat gen yang terjadi secara alami merupakan akibat dari adaptasi atau penyesuaian diri setiap individu dengan lingkungan. Nah, jadi warna dari setiap kucing-kucing yang ada di slide Bapak itu mungkin bisa dari dia adaptasi atau penyesuaian dari lingkungan. Nah, bisa lingkungannya dingin atau panas seperti itu. Terus ada faktor lingkungan yang juga dapat mempengaruhi sifat yang tampak. Nah, seperti bisa dilihat, ini ada perbedaan ukuran, maksud saya perbedaan ketebalan bulu ya. Jadi ada yang bulunya agak tebal, ada yang bulunya agak tipis. Mungkin itu juga faktor lingkungan. Ada yang tinggal di lingkungan yang panas, ada yang dingin. Kalau dingin kan otomatis dia menyesuaikan ya. Bulunya agak tebal seperti itu. Jadi Bapak harap kalian bisa tahulah dari contoh yang Bapak sampaikan. Nah, di sini ada contoh lain nih dari ayam. Seperti yang kucing tadi, ada perbedaan ketebalan bulu dan warna dari ayam. Spesiesnya masih sama, ayam. Cuman dia mempunyai perbedaan warna bulu dan ketebalan bulu, seperti itu. Nah, di sini ada mawar. Perbedaan warna dari mawar juga sangat terlihat ya. Kontras, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya pink, ada yang merah, ada yang campuran dari kuning putih, ada ungu putih dan kuning. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Bisa dibaca dong Nadia Aulia. Halo Nadia. Halo Pak, baik Pak. Iya. Jadi keanekaragaman tingkat spesies itu yang pertama ada jenis, diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Kemudian yang kedua, singkatnya keanekaragaman spesies adalah suatu keluarga atau famili tetapi beda jenis yang sangat mencolok. Terima kasih banyak untuk uh, Nadia Aulia yang sudah membacakan untuk teman-temannya dan untuk Bapak ya. Ya benar, tingkat spesies dari keanekaragaman hayati ini lebih kompleks dari tingkat gen ya. Karena tingkat spesies itu gampangnya itu keanekaragaman spesies itu dari satu keluarga, famili yang sama, tetapi beda jenisnya sangat mencolok. Nah, kan sama tuh kayak tingkat gen, hampir sama kayak tingkat gen. Cuman tuh apa sih yang membedain
tingkat spesies dan tingkat gen. Nah, tingkat spesies itu terjadi karena keanekaragaman yang timbul karena adanya perbedaan-perbedaan pada berbagai spesies makhluk hidup di suatu tempat. Jadi, keanekaragaman spesiesnya biasanya dijumpai pada suatu tempat tertentu yang dihuni kumpulan makhluk hidup dari berbagai spesies. Nah, contohnya nih, ada dari maksud Bapak itu famili dari kacang-kacangan. Ini semua 6 gambar ini kacang-kacangan, termasuk famili kacang-kacangan. Tetapi dapat dilihat sangat berbeda dari keanekaragaman tingkat gen. Kan kalau tingkat gen kan berbedanya dari warna, mungkin ketebalan, kalau misalnya kucing ketebalan bulu, terus ukuran. Kalau spesies ini lebih mencolok. Jadi famili dari kacang-kacangan ini mereka enam-enamnya itu kacang-kacangan. Tetapi berbeda sekali karakteristiknya. Seperti ada di gambar, ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Nah, di sini juga ada kucing. Mereka termasuk famili yang kucing-kucingan, tetapi sangat berbeda dari karakteristiknya, dari perbedaan ukurannya dari kucing dan harimau. Sudah pasti berbeda. Tapi mereka masih satu famili. Nah, oleh karena itu mereka digolongkan sebagai keanekaragaman hayati tingkat spesies. Nah, selanjutnya, Bapak pengen nanya satu orang dari mini quiz ini, apakah ini contoh keanekaragaman tingkat gen? Coba Asila dijawab. Apakah ini keanekaragaman tingkat gen? Halo Asila, Ya, Pak. ini boleh tolong dijawab buat Bapak dan teman-teman yang lagi belajar di sini. Apakah ini Oh, keanekaragaman tingkat gen? iya, Pak, betul. Kenapa tuh? Boleh tahu nggak alasannya? Yang tadi seperti Bapak bilang, kok dia bisa digolongkan sebagai keanekaragaman tingkat gen, Asila? Ya udah, mungkin Asila terkendala sinyal ya. Jadi yang tadi saya udah bilang, keanekaragaman tingkat gen yang saya maksud itu Mohon maaf, Bapak, suaranya tidak terdengar. oh iya, terima kasih. Terima kasih Putri Amalia yang telah mengingatkan Bapak. Jadi seperti yang saya bilang, seperti Bapak bilang, keanekaragaman tingkat gen itu tidak terlalu mengubah fenotip dan genotipnya terlalu banyak, tidak seperti spesies. Di sini bisa dilihat dari berbagai macam jeruk yang ada di layar kalian semua. Itu ada berbagai macam warna juga dan berbagai macam ukuran. Nah, itu tuh sama banget sama karakteristik dari keanekaragaman tingkat gen dari keanekaragaman hayati. Jadi bisa kelihatan banget lah ini bedanya sama spesies apa kan. Kalau spesies itu sampai perbedaan ukuran, perbedaan karakteristik, perbedaan fisik juga sangat berbeda ya. Kan kalau ini kan tingkat gen. Selanjutnya, ya ini benar ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Saya pengen Putri Amalia buat jawab dari mini quiz ini. Apakah ini contoh keanekaragaman tingkat spesies? Halo Putri Amalia, Iya, Pak. ini bisa tolong dijawab. Apakah ini keanekaragaman tingkat spesies atau bukan? Sepertinya bukan, Pak. Kenapa tuh? Bisa tolong dikasih ini nggak em, alasannya? Itu dari yang saya lihat itu Eh, eh, bentuknya beda, terus warnanya juga beda-beda. Oke, bagus sekali ya. Benar alasan yang udah dikasih Putri Amalia. Sangat
sangat sama persis sama kayak karakteristik dari keanekaragaman tingkat gen. Jadi ada perbedaan warna, fenotip, genotip, perbedaan ukuran juga, tapi nggak terlalu signifikan karena ini cuman keanekaragaman tingkat gen, bukan spesies. Nah, lanjut kita ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Boleh tolong dibaca, Agatha, tolong dong bisa dibaca ini keanekaragaman tingkat ekosistem. Salah maksud saya. Maksud saya Fiza, bisa tolong dibaca lagi. Ini tingkat ekosistem. Dibaca ya, Pak? Ya, Iya, di sini boleh dibaca. ya, ya Pak, keanekaragaman tingkat ekosistem di sini, ekosistem secara mudah dapat berarti sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam aktivitas kehidupannya, makhluk hidup selalu berinteraksi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Ketergantungan ini berkaitan dengan kebutuhan akan oksigen, cahaya matahari, air, tanah, cuaca, dan faktor abiotik lainnya. Ya, benar. Ini keanekaragaman tingkat ekosistem ini sangat berbeda banget sama keanekaragaman tingkat gen atau spesies ya. Karena dari ekosistem ini secara mudah dapat berarti sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya. Jadi di dalam keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies itu masih ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi bisa dibilang sangat keanekaragaman hayati di tingkat SMA ini emang sangat kompleks ya. Tapi karena Bapak yang ngajar, ini materi mudah-mudahan bisa dapat dimengerti dan mudah dimengerti untuk kalian semua ya. Jadi eh, Bapak di sini ada eh, dari keterangan yang Bapak tahu penyebab dari keanekaragaman tingkat ekosistem itu timbul karena adanya interaksi antara lingkungan abiotik tertentu dengan lingkungan biotik ya. Jadi ada keterkaitan tuh di antara biotik dan abiotik di sana. Abiotik tuh kayak apa sih? Kayak ya kayak tanah seperti itu. Kalau biotik tuh yang hidup kayak organisme-organisme yang tinggal di suatu ekosistem. Sehingga keterkaitan antara biotik dan biotik itu membentuk lingkungan yang beragam. Seperti contohnya ada di gambar ya. Itu ada tundra, gurun, laut, dan hutan hujan. Seperti itu. Nah, contohnya nih di sini ada hutan berdaun jarum, ada hutan hujan tropis, ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem pantai. Nah, ada mini quiz lagi nih. Berhubung mini quiznya gampang ya, jadi ke Bapak akan nunjuk lagi satu-satu dari kalian atau kalian ingin bersedia, silakan. Kalau kalian ingin menjadi relawan, boleh untuk teman-teman kalian yang belum mengerti mungkin. Nah, ini ekosistem lautan. Bisa dijelaskan apa sih pendapat kalian yang pengen diungkapin di ekosistem lautan tuh ada kayak ada apa aja? Ekosistem lautan tuh abiotik-biotika tuh apa? Seperti itu. Coba bisa dijelaskan, kalau nggak ada yang mau, bisa dijelaskan tolong dong, Sania, ungkapin pendapatmu tentang ekosistem lautan ini. Oke, baik Pak. Terkait ekosistem laut tersebut, itu untuk biotiknya ada biota Ya laut, aja boleh nggak, kemudian Pak? ada Eh, Gimana hasilnya? Ntar habis ini kamu ya, ya Bapak tahu kamu sangat inisiatif, cuman ini Sania dulu ya. Ini habis ini kamu. Oke, lanjut ya Pak. Untuk biotiknya ada biota laut, kemudian ada beberapa hewan bersel satu tentunya seperti eh, eh, ikan-ikan ikan-ikan kecil gitu-gitu. Terus kemudian ada yang abiotik itu seperti terumbu karang seperti itu Pak. Nah, iya tuh, bener banget dari kata Sania ya, teman-teman yang udah dengerin
Sania. Itu bisa dilihat dari gambar sendiri, ada koral, ada ikan-ikan kecil, ada penyu di atas walaupun agak nggak kelihatan, tapi itu penyu. Terus kan ada keterkaitan dan ketertarikan dan ada hubungannya abiotik dan biotik ini sehingga menyebabkan suatu ekosistem lautan gitu. Jadi ada sebab dan akibat kenapa sih ada ekosistem lautan ini? Karena ada keterkaitan biotik dan abiotik seperti itu. Nah, selanjutnya nih buat Asila ada, nah ini sekarang ekosistem gurun. Coba dong ungkapin pendapatnya Asila tentang ekosistem gurun. Ya Pak, jadi ekosistem gurun itu didominasi sama tumbuhan berdaun kecil kayak kaktus, terus hewannya tuh ada kadal, ular, unta, sama hewan-hewan aktif yang biasanya tuh di malam hari. Terus curah hujannya juga nggak lebih dari 250 tiap tahunnya, terus tingkat evaporasinya tuh tinggi dengan kelembaban suhu yang sangat rendah. Hmm. Kamu tahu banget ya soal gurun ya. Ya Pak, Tinggal di gurun Asila. enggak dong Pak. Oh enggak, saya kira tinggal di gurun. Oke, bener banget kalau kata Asila. Meskipun ini digambar biotik sama biotika kurang ya, mungkin kalau misalnya biotiknya ada ular derik, ada kalajengking, ada kumbang kumbang yang suka berada di gurun pasir seperti ini. Itu tuh pasti ada keterkaitannya dan ada hubungannya sama ekosistem si gurun ini. Sedangkan abiotika juga seperti itu. Selanjutnya ada tentang ekosistem hutan hujan tropis. Di sini siapa yang mau jadi relawan? Tadi kan Asila udah berani banget nih. Bapak menghargai banget murid-murid Bapak yang berani berani mengungkapkan pendapatnya. Apakah ada yang mau? Kalau nggak ada, Bapak tunjuk lagi. Oke, siapa? Putri Amalia Solihah. Boleh? Ya, jadi ekosistem hutan hujan tropis itu banyak eh, pohonnya itu beraneka ragam. Dan jenis-jenisnya itu heterogen. Jenis tumbuhan khasnya itu liana dan epifit. Terus hewan penghuninya itu ada mamalia, burung, reptil, amfibi, dan serangga. Terus ciri khasnya dia itu kalau hujan hutan tropis itu curah hujannya tinggi. Oh, bener banget kata Putri Amalia. Soalnya namanya sendiri aja hutan hujan tropis. Jadi sangat berkaitan dengan kelembapan dan eh, dan curah hujan ya. Jadi sering banget nih hutan ini tuh terkena hujan. Oleh karena itu kelembapannya sangat tinggi dan itu menyebabkan keterkaitan dan hubungan sama biotiknya. Tadi bisa disebutin biotika apa aja, Putri Amalia? Loh? Ada mamalia, Ah ya, burung, reptil, amfibi, serangga juga. oke, bagus ya. Itu amfibis itu pasti katak dan kodok yang pasti hinggap-hinggap di dedaunan yang bener-bener cocok sama lingkungannya dia dan beberapa reptil, ular biasanya yang yang tinggal di hutan hujan tropis. Jadi itu di suatu ekosistem tuh pasti emang bener-bener ada keterkaitan di antara biotik dan abiotiknya. Nah, selanjutnya di sini ada video pembelajaran ya. Bapak harap kalian menyaksikan video pembelajaran yang Bapak akan berikan ke kalian. Sebentar, sebentar. Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies.
Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat mempengaruhi komunitas organisme, perkembangan, dan stabilitas ekosistem. Indonesia dikenal oleh masyarakat dunia sebagai salah satu negara mega biodiversity. Sebutan ini didukung oleh keadaan alam di Indonesia dengan iklim tropis yang menjadi habitat yang cocok bagi berbagai flora dan fauna. Hal ini menjadikan keanekaragaman hayati atau biodiversitas di Indonesia menjadi terhitung sangat tinggi. Berdasarkan geografis, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya, Indonesia berada di daerah tropis. Daerah tropis memiliki ciri khas di mana suhu rata-rata antara 26 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius. Dengan curah hujan yang cukup tinggi yaitu 700 sampai 7000 mm per tahun dan memiliki tanah yang cukup subur karena pelapukan batuan induk cukup cepat terjadi. Indonesia juga terletak di antara dua rangkaian pegunungan muda, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Berdasarkan hal ini, Indonesia sering sekali disebut sebagai negara Ring of Fire. Banyaknya gunung api yang ada di Indonesia menyebabkan tanah yang ada menjadi subur, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Keadaan abiotik yang sangat bervariasi ini membuat Indonesia kaya akan jenis flora dan fauna. Indonesia memiliki 10% jenis tanaman dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 16% spesies herpetofauna, 12% spesies mamalia, dan 17% spesies burung di dunia. Sejumlah spesies pun bersifat endemik, yang artinya spesies tersebut hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di wilayah manapun di seluruh dunia. Contoh flora dan fauna endemik di Indonesia antara lain burung cendrawasih di Papua, burung maleo di Sulawesi, komodo di Taman Nasional Komodo, anoa di Sulawesi, Rafflesia arnoldi yang tersebar di Pulau Sumatera. Dari video pembelajaran yang kita saksikan tadi, bahwa keanekaragaman hayati itu nggak usah jauh-jauh kita lihat dari keanekaragaman hayati di Jepang, di Belanda, di Australia. Kita sendiri di Indonesia tuh punya keanekaragaman hayati yang sangat berlimpah dan sangat beragam ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin jalan-jalan atau liburan gitu, misalnya dengan keluarga kalian, nggak usah jauh-jauh ke negara-negara tetangga gitu. Kita punya kita negara kita sendiri aja kaya banget dari biotik dan abiotiknya. Ekosistemnya juga beragam karena kita tadi udah disebutin di video pembelajaran ya, tempatnya strategis seperti itu. Jadi mempengaruhi ekosistem dan organisme yang tinggal di sana. Nah, di sini ada yang menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Mumpung di jam terakhir ya, habis ini kalian pulang. Oke, Bapak tunjuk Aulia Naja untuk menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Mungkin Naja terkendala sinyal ya teman-teman semua. Ya udah deh, untuk murid Bapak yang paling aktif, Asila Mufida, coba bisa disampaikan apa sih yang kita tahu tentang kesimpulan pembelajaran pada sore hari ini? Halo Asila. Oke, kan Bapak simpulkan sendiri untuk menyingkat waktu, daripada kan kalian emang di sore ini kita udah pada capek semua ya. Jadi Bapak simpulin secara singkat ya. Jadi keanekaragaman hayati itu
dibagi menjadi 3 tingkat ya teman-teman. Ada gen, spesies, dan ekosistem. Masing-masing dari tingkat ini mempunyai karakteristik sendiri-sendiri untuk membedakannya. Jadi kalian nggak usah pusing, ntar kalau di ulangan keluar-keluar soal yang kayak begini, perbedaannya tuh gampang banget. Kalau gen itu fenotip dan genotipnya itu tidak terlalu berbeda jauh, tidak terlalu gampang lah dibedainnya. Kalau spesies itu lebih gampang lagi, soalnya mereka benar-benar satu famili, tapi eh, fisik dan warna ukurannya itu sangat berbeda jauh ya. Jadi gampang banget untuk mengetahui perbedaan gen dan spesies. Dan ekosistem itu juga gampang banget bedainnya. Ekosistem itu pasti ada keterkaitan di antara abiotik dan biotiknya. Seperti itu untuk eh, kesimpulan dari Bapak ya. Semoga kalian mengerti ya anak-anak. Oke, di sini ada link video pembelajaran untuk kita semua untuk mungkin untuk kalau misalnya kalian ingin belajar ulang gitu, kalian bisa menonton video yang Bapak berikan. Ntar ini PPT-nya Bapak kirim ke grup kelas ya. Ntar ketua kelas akan Bapak suruh untuk ngirimin di grup kelas. Jadi kalian bisa belajar video pembelajarannya di rumah masing-masing. Oke, baik untuk bisa ditutup pertemuan kali ini dengan Bapak akan nunjuk satu orang untuk memimpin doa. Putri Amalia bisa pimpin doa penutup untuk teman-teman sekalian. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih ya semua anak-anak semua yang udah dengerin Bapak tentang pembelajaran keanekaragaman hayati ini. Terima kasih semuanya. Bapak izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.